Amin berselancar, bukan di angin barat lagi. Ya enggak? Taifun dan apapun yang terjadi, dia berselancar di atas. Dia bermain mengatakan dia tidak. Tapi sekarang dia besarkan Prabowo, dia persiapkan lewat barangkalinya tanda kutip besannya, ya MK, itu Gibran akan lolos. Maka dia akan pasangkan itu dengan Prabowo. Apa yang dikatakan Prabowo dulu, tunggulah 2030 ini Indonesia itu sudah nggak ada. Benar. Tanggung jawab dia sudah nulis, dia bicara, dia ikut di dalam tim itu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa nih. Iya, baru muhibbah atau roadshow barangkali. Gitu. Luar biasa sih, ada tampilan di mana-mana nih Prof nih. Iya, enggak lah, artinya selama hayat terkandung badan, maka di situ pula kita harus menjadi khalifah di muka bumi. Masya Allah. Untuk kebaikan. Sampai kangen Prof. Ya, kita bisik-bisik tiap hari ini, hampir sebulan kita nggak. Iya, tapi juga Habib sibuk, ya enggak, mengantarkan, mengiringi Anies sampai Makassar bersama dengan Pati-Pati Purnawirawan, dan juga saya lihat foto bersama tokoh muda Tamzil Lindrung. Kebetulan jumpa di sana itu ya sahabat-sahabat lama ya. Ada Tamzil Lindrung, ada Said Didu, ada Zainul Tauhid, banyak lagi tokoh-tokoh lokal yang ada di sana tuh. Iya, iya. Jadi alhamdulillah menambah silaturahmi di Sulawesi Selatan, Prof. Makassar. Itu bukan vokal, Bib. Adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang baik, tajam, menukik, dan mudah dimengerti. Itu kadang-kadang dikatakan vokal gitu. Kalau orang menyuarakan sesuatu itu kan ya dengan gaya bahasanya. LBP aja kalau bicara menukik betul itu. Itu biasa tuh. Dia karena sesuai dengan culture-nya. Tak bulldozer katanya. Tak karakter juga ya. Oh iyalah ini, tapi lupa dia. Yang ngasih jalan dia tumbuh itu kan Gus Dur itu. Cerita lama ini, Bi. Oke, kembali ke basic-basic politik, Prof ya. Jadi lama kita nggak ngobrol. Banyak nih yang perlu kita bahas. Apa yang paling menarik nih? Yang menarik apa lagi, Bro? Kalau yang menarik itu adalah kuda. Yang menarik itu kuda. Oh gitu ya. Cuma sekarang kuda itu nariknya kemana dan mau kemana tergantung dari size-nya. Ya, seperti dulu ada rekaman saya, ya enggak? Itu Anies menunggang kuda. Kan ada dulu. Beda, Prof. Ya, menunggang kuda sama delman. Kalau menunggang kuda yang mengendalikan tuh yang. Tapi kalau delman kan beda, Prof. Kan dia pakai kacamata dia lurus saja. Tapi kalau naik kuda yang seperti Pro bilang itu, wah itu harus mempunyai kecerdasan. Nah, itu beda. Ya enggak, harus mempunyai suatu tujuan yang jelas. Dan dia bebas bisa pegang senjata. Ya, dan juga kita lihat bagaimana Ben Hur dulu, ada film Tempo dulu kan. Wah, bukan main kuda. Itu namanya penunggang kuda. Beda kalau kuda yang kereta kuda ya? Ya, kereta kuda atau andong Jogja. Oke, Bib, kalau cerita tentang masalah kekinian, kita lihat Anies itu betul-betul merupakan satu magnitude. Amin. Sekarang kena lagi sekarang udah ganti, Rob. Ya, ini begini tidak hanya gitu, Bib. Di Masyumi pun tadinya hanya komparan. Ya enggak, komite pemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah sekarang enggak, komparan Amin. Jadi komite ya enggak, pemenangan Anies Rashid Baswedan dan Caimin.
Amin. Gus Imin. Ya. Jadi sekarang udah berubah nih. Gus Imin. Iya, nggak lagi Anies sebagai magnitude, tapi pasangan yang luar biasa serasi. Ya semoga lah ya Gus Imin ini bisa menjadi Gus ya yang dari Sumatera. Ya, siapa ya. Coba? Agus Salim. Wah, tokoh internasional, Bib. Ya, Bib, ya jadi artinya mereka berdua ini saat ini merupakan magnitude. Semua tertarik ke sana. Ya. Yang memang pada koalisi perubahan, ya, yang mengusungnya, dan kemudian yang mendukung. Ya. Setelah itu relawan. Nah, di kalangan, ya. Elit politik dan partai-partai politik yang tidak mendukung ini terjadi luar biasa, Bib. Ya. Struktur partai itu biasa kita sebut dengan ya di strukturalnya, kemudian grassroots-nya atau akar rumputnya. Sehingga yang terjadi kita lihat PAN misalnya, P3 misalnya apa. Itu mereka itu grassroots-nya dan beberapa jajaran pimpinan daerah itu statement mendukung Anies Rashid Baswedan dan sekarang mendukung Amin. Ya. Nah, jadi salahkah mereka? Tidak. Karena apa? Ini seperti ada itu pendapat. Rocky Gerung bilang, wah ini sayang ini Anies dengan Caimin ini. Wah ini kali beda saya sama. Oh ya? Oh beda. Justru inilah pilihan cerdas daripada Anies Rashid Baswedan. Bukan pilihan, Prof. Kalau saya bilang. Ini takdir Allah. Nanti belakangan, Bib. Oh belakangan ya? Soal semua itu takdir, Bib. Oh gitu. Jalanin ya. Nah, jadi idealnya katanya adalah AHY dengan Anies. Tapi dikaitkan lagi yang lain. Kata Rocky Gerung. Ada lagi dikaitkan. Iya enggak? Itu Surya Paloh takut sama Jokowi. Oh. Ya. Dan kemudian Anies takut sama Surya Paloh. Oh gitu. Maka semacam itu terjadinya Amin ini ada korelasinya katanya. Kalau saya bilang enggak. Karena apa? Itu kan cuma bacaan dia, Bro. Ya, iyalah, cuma bacaan ketajaman analisanya atau dia men-trigger barangkali. Iya, ya, apa-apa. Ini kan, tapi emang kita harus akui lah. Ya, dia seorang filsafat, seorang politisi, analis politik, ya. Dan barangkali apa di balik itu, ya malah mendorong-dorong Habib Rizik untuk jadi presiden katanya. Jadi waktu itu kan kita juga pernah bicarakan beberapa bulan lalu. Jadi yang kita bicarakan itu adalah gerbong besar akan merapat kepada Anies. Kan terbukti. Ya, kemudian gerbongnya itu ada dua pilihan. Ganjarkah, Caiminkah? Kalau tidak kan kita usul adanya koalisi sandera. Koalisi tersandera. Jadi para tersandera ini kumpul, berembuk. Waktu itu bukan Ganjar, Prof. Kalau itu apa? Erlangga dan Caimin yang besar. Iya. Suruh aja dia Om Pimpa dua siapa yang jadi capres, siapa cowok. Tapi enggak. Ternyata pada akhirnya karena gonjang-ganjing Prabowo Caimin enggak selesai-selesai. Disitulah cantiknya permainan ya yang akan melakukan restorasi di Indonesia ini itu Surya Paloh. Ya. Dia takut katanya. Mana ada Aceh disebut takut, Beb. Tetapi adalah cara Aceh dalam bersiasat. Nah, saya melihatnya begitu. Lah buktinya jalan terus kok. Ya enggak? Yang sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan, rekam jejak membuktikan. Caimin berdendang, Nahdien senang. Kemudian Caimin kita bergendang juga. Kemudian Caimin karena ini ada Yakult ini, Banser itu, cuap-cuap, mau menghambat lajunya Anies ini dan Caimin.
marah ini akan mungkin apa dicopot dari Banser ini. Ya, kelihatannya semakin yang satu sisi ya, yang kelompok status quo ini kan masih mau bertahan ya. Oke, nah kita masuk dengan segala macam caranya ya, karena beliau kan ada di status quo ya. Jadi wajar saja lah kalau dia wajar, tapi yang enggak juga lah. Kalau dia mirip dengan Jokowi juga kali. Enggak, bukan satu gerbong, bro. Ya, satu gerbong, tapi kan kita ada jati diri, identitas, Bib. Bukan politik identitas. Prof, yang namanya politik kan Prof udah tahu. Ya, ya contohnya apa sekarang kita lihat. Oke. Amin berselancar, bukan di angin barat lagi. Ya enggak? Typhoon dan apapun yang terjadi, dia berselancar di atas. Apakah itu tsunami? Dia berjalan di atasnya. Tapi apakah kalau kita lihat Prof, berselancarnya itu dengan sejuk. Oh iya, artinya apa? Dengan akhlakul karimah, ya. Tapi genah gitu loh. Jadi tidak arogan. Betul. Tidak mentang-mentang. Ini bagaikan Bib. Perjalanannya ini bagaikan perjalanan. Kalau Habib senang dengan cerita wayang, ini dengan pola perjalannya Agung Sedayu, sejuk, tapi tidak pernah mundur, jalan terus. Beda sama abangnya Untara ini. Nah ini kalau orang Jawa mesti ngerti ini, gitu ya. Oke. Baik, lalu jadi Amin melaju terus. Kemudian bagaimana dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Nah itu ramai lagi tuh, kemarin kan ramai itu sampai Bu Mega marah-marah setengahnya. Ya kan sudah jelas lah beginilah. Kalau Prabowo itu udah nggak diterima sama Bu Mega. Oh gitu. Kita nggak usah balik-balik ke batu tulis lah ya. Oh gitu. Kemudian ya, nah begitu bagaimana? Ganjar gimana? Lah, tetapi orang bilang Pak Jokowi ini, Bapak Presiden kita ini pelangak-pelangak. Enggak. Dia cerdas luar biasa dan ganas hatinya, tegar dia, melawan bundanya yang memberikan tugas. Oh gitu. Coba lihat. Apa buktinya, Bro? Dia bermain mengatakan dia tidak. Tapi sekarang dia besarkan Prabowo, dia persiapkan lewat barangkalinya tanda kutip besannya. Ya MK itu Gibran akan lolos. Maka dia akan pasangkan itu dengan Prabowo. Oh gitu. Kalau kembali lagi ke partai yang begitu mudah ya, begitu mudah dengan uang, saya jadi prihatin, Prof. Karena saya juga pendiri PAN ya, deklarator PAN, pendiri PAN, Prof juga dimaksumi mungkin ya. Bagaimana kita membesarkan partai itu kan dengan penuh perjuangan ya. Yang pokok pertama itu intelektualitas ya, tidak asal bikin partai ya. Tentunya orang-orang cerdas, orang-orang punya pengalaman, kumpul menjadi satu, dibuat satu macam partai politik. Itu susah, Bro. Iya, membangun suatu partai artinya menyatukan persepsi tentang visi misi daripada komunitas yang namanya partai itu. Jadi tetapi sekarang ya enggak, dia yang mewarnai partai itu. Nah, itu yang tetapi secara legal standing dia sudah memiliki. Iya, itu yang saya prihatin ya. Saya menghimbau dalam khususnya LSMTIS ya, sebagai pemerhati politik ya, kenegaraan ini sangat memprihatinkan ya, kejadian gara-gara semuanya by modal ya, by kekuatan uang ya, kekuatan kapital, semua bisa terjadi. Jadi menurut saya ini presiden buruk. Saya bilang bukan presiden buruk, emang udah buruk dari sononya. Jadi Bib, nggak usah diskus lagi lah. NKRI ini sudah remuk, rontok, diinjak-injak segala macam. Apa yang Habib mau cerita? Hukum tidak jalan, keadilan tidak jalan. Cerita, Prof. Kita di forum ini, di diskusi politik kenegaraan di Hasdan Peace Channel ini kan memberikan proses pencerahan. Mari kita cerahkan. Pertama, jadi sejarah pendiri partai itu saya juga pelaku. Bagaimana merasa 98 itu reformasi. Nah, ini yang saya lihat ya. Jadi saya lihat itu begitu susahnya mendirikan partai sehingga partai betul-betul konsisten itu kan ada, ya saya nggak usah sebut namanya. Banyak ya konsisten sampai saat ini, tapi yang tidak konsisten juga banyak. Iya, jadi betul Bib, ya enggak.
apapun sesuatu yang kita jalankan by system, by design dan sebagainya, tentu perlu pemikiran, perlu effort, ya, perlu kerjasama yang baik. Tapi dalam hal ini juga ada begini, main di tikungan namanya. Pas jalan ditangkap di tikungan, dia naik, dia nyetir. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaannya, apakah elit-elit politik itu ikhlas dengan cara-cara seperti ini? Apakah kan kita sedikit banyak orang pintar, profesor, doktor, ahli hukum, ahli tata negara semua. Kenapa mereka kok nggak? Saya belum dengar. Nggak bergerak. Nggak ada suaranya. Gini, Bib, kena hipnotis. Mereka diem. Tapi kalau ikut diem juga? Ya enggak lah, sob, saya mempunyai penangkarnya. Sebab apa? Saya melakukan 5 kali sehari minimum untuk bersujud kepada Allah, minta pencerahan dan minta dijaga dari hal lain. Karena apa? Saya meyakini diri saya dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi. Kita berbuatlah, paling tidak diri kita keluarnya. Tapi kalau untuk negara, Bib, karena saya diberikan wawasan dan pengetahuan, diberikan teman bergaul, diberikan pendidikan, diberikan jalan untuk ini, dan saya belajar dari banyak orang. Saya belajar dari yang muda saya belajar, dari yang tua, teman sejawat, dari guru. Kadang-kadang mereka yang nongkrong di pasar, saya duduk ngobrol. Dari situ saya belajar apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, khususnya mengenai NKRI, sekarangnya maka saya katakan ini udah hancur banget. Apa yang dikatakan Prabowo dulu, tunggulah 2030 ini Indonesia itu sudah nggak ada. Benar. Tanggung jawab dia sudah nulis, dia bicara, dia ikut di dalam tim itu sekarang. Ya, kan dia berada di mereka-mereka yang menghancurkan. Nah, siapa dia? Ya LBP-nya, ya Hendro-nya, ya. Ini, nah kabarnya, ya Hendro Priyono sudah mulai menyadari hal itu. Alhamdulillah. Oh ya? Ya, teman saya. Kenapa? Sebab, Beb, apa yang disadari? Bahwa memang Indonesia tidak baik-baik saja. Itu saja udah cukup bagi saya. Kapan tuh statement? Saya belum nggak dengar. Berapa hari yang lalu itu, berapa hari yang lalu lah ya. Dan saya baca di medsos juga. Kalau itu benar, alhamdulillah. Kenapa? Beliau itu seorang cerdas, pinter, dan ahli dalam dunia intelijen dan taktik strategi. Di sekolah pun dia juga juara, pintar. Ya. Jadi semoga demikian ya. Ya, kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Sebab Ibu Pertiwi tidak baik-baik saja. Sudah dikupas di sana, diambil sana, dipatok di sana, dibangun di sana, dirempang di sini, dirempong di sana, di mana-mana. Jadi, Bib, sebagian disampaikan oleh Dr. Siti itu, ya enggak, notariat PPAT kita yang ahli agraria, bahwa Dr. Tri, Ibu Tri namanya. Tri Asti ya, yang ya itu. Yang belum lama podcast sama saya kemarin. Betul ya. Yang masalah Lempang ya. Betul. Jadi ya masalah khusus masalah agraria dia, Bang. Agraria. Jadi tengok sajalah. Dan kenapa kita tidak bisa berbuat? Karena apa? Kalau kita berbuat demo, sampaikan, petisi. Ini kalau si Anu bilang Faisal ini Asgaf. Ya enggak, anjing menggonggong, kafilah berlalu, jalan aja itu. Berapa besar-besaran dilakukan itu demo, menyampaikan, nggak peduli. Itu statement kita, Prof. Ya, kita berkali-kali. Oh, kita berkali-kali. Jadi ini adalah beliau jalan terus ini. Sebab apa? Dalam kaedah pembangunan itu tentu harus ada tata ruangnya dulu. Setelah tata ruang tadi, baru kalau kita akan mengadakan sesuatu untuk membangun proyek investasi dan sebagainya, itu harus ada studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan itu harus ada AMDAL. Sekarang tiba-tiba, ya enggak, Luhut bikin topping itu di Cikarang atau di Kerawang itu. Lah ini, yang Rempang nih belum apa-apa lagi di Terabas. Tidak hanya itu, banyak lagi. Ini kabarnya nih Gubernur PLT ini mau buka reklamasi, mau dilanjutkan lagi. Ya ampun, DKI. Ini banjir besar ini nanti. Sudahlah banjir motor mobil listrik, banjir lain, robnya akan berkembang. Apalah ini. Jadi
Tapi memang begini, Bib. Jadi capres, cawapres ini melaju terus berkembang. Nah, ngomong-ngomong capres, cawapres, ini 3 pasangan, 2 pasangan itu gimana, Pak? Kelihatannya. Ini kan maju mundur kayak undur-undur, Pak. Yang satu udah jalan terus nih, amin kan. Nah, yang Prabowo sama Ganjar ini putar sana, putar sini, permutasi, coba sana, coba sini. Jadi kayak orang lagi marah tukang jahit itu. Setel sana, ukur sana, nggak jadi-jadi juga. Ini waktu udah deket nih. Nah, gilanya lagi, saya kata gilanya tanda kutip, kalau nggak jadi itu dua-dua, lantas Anies lawannya siapa gitu? Jadi kok. Jadi. Pasangan sudah jadi. Jadi. Kan Bu Mega kan sudah tetap, dia tetap berharap Ganjar dalam waktu dekat akan diumumkan Ganjar gitu. Sudah jelas. Dan saya merasa dengan Puan, Bu. Nggak tahu saya dengan siapa, yang pasti satu sisi ya. Kalau kemarin yang istilahnya dia tuh digatuk-gatukan antara Prabowo dengan Ganjar kan sudah dibantah ya. Artinya apa? Nah, bisa kita baca peta politik terkini bahwa ada pasangan Amin, ada Ganjar, ada Prabowo. 3 pasang. 3 dong. Jadi 2 putaran. Ya pastilah. Bisa aja 1 putaran. 1 putaran, Bib. Kalau jurdil 1 putaran. Jurdil terkendali 2 putaran. Oh gitu. Emang ada jurdil terkendali? Terkendali itu begini. Dirangsek itu KPU, ya enggak? Ditempel KPU itu semua, mulai dari saksi, pengirimannya, dan kardusnya diborgol, Bib. Nggak bisa, Bro. Sekarang nggak bisa main-main, Bro. Kepedulian masyarakatnya begitu luas, kepedulian Pak TNI Polri Purnawirawan juga begitu banyak. Belum lagi pejuang-pejuang lain lagi. Ini Pilpres 2024 ini memang sangat menarik. Ya, jadi seluruh mata memploton nih proses, bukan hasil. Saya senang, Bro, sebagai pengamat politik yang pemerhati politik itu saya senang. Senangnya apa? Jadi nanti betul-betul berkualitas. Pemimpin yang terpilih, baik presiden, wakil presiden maupun anggota DPR itu betul-betul yang berkualitas semua, karena ketajaman kritik daripada masyarakatnya begitu dahsyat. Oke, baik, Bib, ya. Nah, sekarang kita balik ini, kan sudah lama kita berbincang. Ternyata Mega dan Jokowi itu berbeda tajam. Kemudian Mega Prabowo juga tidak bisa jumpa. Nah, karena itu Jokowi tetap mendorong Prabowo dan menunggu hasil MK untuk Gibran mendampingi. Nah, tinggal Pranowo dengan siapa? Jadi nanti ada ya Ganjar Pranowo dengan siapa, jadi 3 pasangan. Sedangkan Amin, ini kalau saya lihat di Ganjar Pranowo ada 2 tokoh yang lagi digadang-gadang nih terakhir ya. Ada di situ ada Hopipa, ada Mahfud gitu loh. Nah, Mahfud MD ini berhasil dia, Prof. Ya, sementara kita masih menunggu hasil karyanya beliau ini tentang 340 triliun. Itu kemana tuh isunya, sampai di mana tuh? Sudah begitu bagus namanya. Apa nih ya? Endingnya kira-kira apa nih, Prof? Masih ini, sebab sekarang Sri Mulyani juga kan sudah mulai seret ke penjara. Kalau saya memang perlu diseret ke penjara. Ya. Di samping itu masalah Rempang kan statementnya Mahfud MD juga disoroti juga karena banyak kekeliruan kan. Betul. Bahkan kalau bilang Bu Triba itu Mahfud harus mencabut statementnya dia karena semuanya menyalahi daripada apa yang terjadi. Ya, jadi itulah kadang-kadang mungkin masukkan ke Mahfud ini belum lengkap, langsung nyeplok aja karena mau teriak agar bisa menggandeng Ganjar atau Prabowo. Gitu. Mahfud buat lah. Pencitraan gitu ya. Iya, semacam itu. Cuma yang satu ini soal Rempang kebablasan. Rempang itu dari sudut pandang apapun, enggak lah. Nanti kita bahas sendiri lah. Ya udah, waktu itu kita bahas tentang puak Melayu ya. Iya, artinya begini. Kalau lakukan AMDAL, ada puak Melayu. Jadi itu enggak bisa. Nah, itu dari segi satu itu aja. Belum lagi proses legalnya, belum kepemilikannya,
segala macam. Nah, 140 hektar kok pengennya 17.000 hektar. Nah, ini adalah masalah geopolitik dan ekonomi yang terjadi di Selat Malaka. Karena One Road with the Ring Belt itu yang dibuat oleh China itu. Jadi, nah balik lagi, Anies jalan, Prabowo menunggu pasangan, Ganjar Pranowo menunggu pengumuman. Kalau tinggal diumumkan. Kalau nunggu pengumuman. Ya, sedangkan Gibran menunggu keputusan MK. Kaisang sudah setara dan sejajar dengan pimpinan partai berkibar. Walaupun dengan segala macam kritikan. Dengan itulah dinamika perpolitikan di Indonesia luar biasa. Jadi cuma ini kali yang saya dengar umat Islam tidak ada istimewa untuk Prabowo lagi karena sudah merasa ditinggalkan luar biasa. Jadi itulah bincang-bincang kita mengenai capres cawapres ini. Waduh, ini kelihatan masih sangat menarik, tapi Prof kayaknya sudah mau beralih isu ya? Iya, beralih isu dan juga ada program lain tentunya. Ya, nah, kita harus tetap maju terus dalam mengisi kehidupan ini. Jadi baiklah, pencerahan politik ya kenegaraan dengan Prof Abbas Taha sebagai pendiri partai, sebagai akademisi, sebagai salah satu ketua partai, di Masyumi, Sekretaris Majelis Syuro. Sekretaris Majelis Syuro di Masyumi yang sudah all out mendukung pasangan Amin. Nanti episode berikutnya kita akan bahas tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Masyumi terhadap pasangan Amin. Jadi saya akan kita kupas di episode berikutnya ya Prof ya. Baik. Jadi kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Prof. Ya.